Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang nenek yang sedang bercerita kepada patung dewa. Ia menceritakan dirinya yang sudah menjanda selama 30 tahun dan ia sangat merindukan batang singkong seorang pria. Nenek yang merasa kesal karena patung dewa tersebut tidak menjawab doanya, ia pun kemudian melempar patung tersebut dengan sendal hingga membuat hidung patung tersebut patah. Tidak lama kemudian, hidung patung dewa itu berdiri tegak dengan sendirinya. Lalu tiba-tiba muncullah beberapa pria tanpa mengenakan sehelai kain pun. Pria-pria itu pun kemudian langsung melakukan kegiatan bercocok tanam dengan si nenek. Singkat cerita, berita tersebut kemudian menyebar dengan cepat hingga akhirnya hidung patung itu dibawa kepada seorang pejabat di sana. Awalnya ia tidak percaya dengan khasiat dari hidung patung dewa itu. Namun ketika ia memegang benda itu, muncullah beberapa pria tanpa mengenakan sehelai kain pun. Pria-pria itu pun langsung main sodok belakang kepada pejabat dan juga ajudannya, hingga kemudian membuat hidung patung itu terlempar keluar. Lalu seorang wanita mengambil benda itu. Seorang kakek tua yang tahu akan dahsyatnya benda tersebut terlambat mengambilnya. Akhirnya muncullah pria-pria itu dan langsung menggenjot satu desa di sana. Tidak hanya wanita, bahkan laki-laki dan hewan pun ikut jadi mangsa mereka. Akhirnya sang kakek pun memutuskan untuk mengubur benda itu beserta anggur tepat di bawah patung dewa. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu, dan sejak kejadian itu kondisi di desa tersebut berubah drastis. Kini kodrat pria dan wanita di sana menjadi terbalik. Kemudian terlihat seorang pria bernama Biyun sedang duduk seorang diri. Tiba-tiba sekelompok preman datang menghampiri Biyun dan mengganggunya. Biyun yang mempunyai ilmu bela diri pun dengan mudah mengalahkan para preman tersebut. Beberapa wanita yang melihatnya pun tertarik kepada Biyun karena mengira Biyun adalah seorang laki-laki perkasa. Namun kemudian muncullah seorang nenek yang memberitahu para wanita itu bahwa rudal milik Biyun sangat kecil dan layu. Tentu hal itu pun membuat para wanita itu menertawakan dan mengejek Biyun. Biyun sendiri mempunyai seorang kakak yang bernama Gangmuk. Berbeda dengan adiknya, Gangmuk memiliki rudal yang besar dan keras hingga membuat para wanita di desa mengaguminya. Tidak hanya diejek oleh para wanita di kampung, Biyun juga dihina oleh seorang tabib yang buta. Meski buta, tabib itu pun tahu kalau rudal Biyun kecil. Berbeda dengan si tabib yang ketika kencing seperti tembakan air. Merasa kesal, Biyun pun melampiaskan kekesalannya itu dengan minum. Kemudian Biyun yang sudah mabuk pun digendong oleh Gangmuk pulang. Saat di perjalanan, mereka pun bertemu dengan seorang wanita cantik namun sedikit gila. Dan wanita itu bernama Dalgaeng. Gaeng sendiri terlihat sedang menari-nari di tengah jalan yang kemudian membuat Gangmuk jatuh ke sungai. Untuk menghangatkan badan, mereka pun kemudian membuat api. Karena merasa kasihan, di sini Gangmuk memberikan rahasia kepada Biyun cara agar rudalnya besar dan keras. Namun Biyun sendiri justru tersinggung, lalu kemudian pergi meninggalkan Gangmuk. Gangmuk merasa bersalah atas apa yang Biyun alami saat ini, karena beberapa tahun sebelumnya Biyun dan Gangmuk adalah seorang penghibur jalanan. Saat melakukan aksinya secara tak sengaja, rudal Biyun terbakar akibat Gangmuk. Gangmuk yang panik pun berusaha memadamkan api itu dengan cara yang salah. Dan hal itulah yang membuat rudal Biyun menjadi lemah sampai sekarang. Singkat cerita, terlihat beberapa pria yang sedang mencuci di pinggir sungai sambil berbincang. Para pria sedang membicarakan Gaeng. Mereka berencana mengintip Gaeng saat mandi. Biyun yang saat itu mendengarnya pun tertarik untuk ikut mengintip Gaeng. Ketika para pria itu beraksi, mereka pun ketahuan oleh istri mereka.
Namun di sini justru Gaenglah yang dimarahi oleh mereka. Untung saja Gangmuk segera datang dan menghentikan keributan tersebut. Gangmuk yang merasa kasihan pada Gaeng, ia pun mengajaknya untuk tinggal di rumahnya. Gangmuk juga berkata pada Biyun kalau Gaeng akan menjadi anggota keluarga. Biyun yang rupanya mempunyai perasaan pada Gaeng, ia pun merasa cemburu karena mengira kalau Gangmuk akan menikahi Gaeng. Dan akhirnya Biyun pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Di dalam perjalanannya, Biyun bertemu dengan kakek tua yang mengubur patung dewa. Saat itu, sang kakek sedang kesusahan dan Biyun menolongnya. Lalu sebagai ucapan terima kasih, sang kakek memberitahu tentang ramuan yang pernah ia kubur sebelumnya. Sang kakek sendiri mengetahui permasalahan yang dialami oleh Biyun. Kemudian, sang kakek memperingatkan Biyun kalau ramuan itu hanya boleh diminum 1 teguk saja. Jika lebih, maka akan mendatangkan bencana di desa mereka. Namun rupanya Biyun sendiri tidak mendengarkan perkataan dari sang kakek. Ia bergegas pergi untuk menggali ramuan tersebut. Setelah menggali dan menemukan ramuan itu, Biyun langsung meminumnya hingga membuatnya pingsan. Singkat cerita, ketika terbangun, tepat saat itu sedang terjadi peperangan di desa. Biyun pun bertemu dengan para tentara di sana. Para tentara berkata jika Gangmuk sedang ikut di dalam medan perang. Mengetahui hal tersebut, Biyun pun memutuskan untuk segera kembali ke desa. Kemudian ia bertemu dengan Gaeng. Biyun yang sadar akan kondisi Gaeng, ia lalu mengajak Gaeng dan akan merawatnya. Saat Biyun akan mengantarkan makanan untuk Gaeng, rudal Biyun berdiri ketika melihat Gaeng dan ingin mencicipi serabi lempit Gaeng. Namun saat itu Biyun tidak tega melihat Gaeng. Ia pun mengalihkan keinginannya tersebut dengan memotong kayu bakar. Biyun yang lelah kemudian meminum air sungai. Tanpa ia duga, seketika air sungai itu menjadi kering airnya setelah Biyun minum. Suatu ketika Biyun kembali bertemu dengan tabib buta yang menghinanya waktu itu. Biyun yang saat itu akan kencing, tiba-tiba terlihat semburan air yang sangat kencang dari rudal besar milik Biyun. Hal tersebut pun kemudian terdengar oleh para wanita di desa. Mereka semua menjadi penasaran dengan rudal keras Biyun yang sekarang. Bahkan ketika Biyun sedang lewat, tanpa segan para wanita sengaja memamerkan serabi miliknya. Singkat cerita, Biyun pun berhasil menjebol semua serabi milik wanita di desa. Hingga hal itu terdengar oleh sang raja. Raja lalu mengundang Biyun untuk datang ke istana. Di sini raja memberikan tantangan kepada Biyun. Biyun harus melawan seorang pria dari negeri seberang dengan cara adu kekuatan mengangkat barang dengan rudalnya. Jika Biyun berhasil menang melawan orang itu, maka Gangmuk akan dibebas tugaskan dari medan perang. Biyun pun setuju dan menerima tantangan dari sang raja. Singkat cerita, Biyun berhasil menang berkat bantuan putri raja yang meningkatkan gairahnya. Namun raja yang saat itu akan menepati janjinya tidak bisa menemukan Gangmuk di medan perang. Biyun yang mendengarnya pun merasa sedih, ditambah saat itu Gaeng mengalami sakit keras. Tabib pun berkata kalau penyakit itu disebabkan oleh kekeringan yang melanda di desa tersebut. Lalu kakek tua menceritakan kepada pejabat di sana jika kekeringan itu disebabkan oleh Biyun yang meminum ramuan sampai habis. Kemudian warga desa pun sepakat untuk mengorbankan Biyun kepada Dewa Beruang. Biyun harus melakukan cocok tanam dengan Dewa Beruang hingga membuatnya puas, sehingga nantinya Dewa Beruang dapat menurunkan hujan di desa mereka. Biyun pun rela menjadi tumbal untuk menebus kesalahannya. Di satu sisi, saat itu Gangmuk kembali ke desa dengan kondisi kakinya yang hilang satu. Singkat cerita, terlihat Biyun yang terkapar lemas di dalam goa akibat serangan dari Dewa Beruang. Namun setelah Biyun melihat bulan purnama, ia menjadi puas dan mengenjot Dewa Beruang hingga lemas. Cara itu pun kemudian berhasil dan membuat hujan mengguyur desa tersebut. Lalu di keesokan harinya, para warga menggelar hari pemakaman untuk Biyun. Namun di sini, Gaeng bersikeras kalau Biyun masih hidup. Gaeng juga berkata kalau ia kini tengah mengandung anak dari Biyun. Beberapa tahun pun telah berlalu. Kini keadaan desa sudah menjadi seperti semula, di mana laki-laki dan perempuan kembali ke kodratnya masing-masing. Lalu terlihat beberapa anak kecil yang ternyata mereka semua adalah anak Biyun. Mereka memiliki kencing yang sama persis dengan Biyun.
Sementara di tempat lain terlihat ibu-ibu yang sedang menaiki sebuah perahu sambil membicarakan tentang rudal biyun yang terkenal perkasa. Dan rupanya pria pendayung perahu itu adalah Biyun. Ia masih hidup dan menyembunyikan keberadaannya, lalu film pun selesai.